Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Agustin, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas 11 Maret tahun 2022. Berikut merupakan video VPL layanan konseling kelompok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak hari ini? Baik, Bu. Baik, anak-anak sekalian. Hal baik apa yang telah kalian lakukan sejauh ini? Maksudnya hari ini ya? Mandi, Bu. Mandi? Berak, Bu. Mandi Cuci piring. Bagus, baik. Baik anak-anakku, sebelum kegiatan mau dimulai, siapa yang akan memimpin doa nih? Esther ya? Silakan Esther. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Esther ya. Baik, Ibu mau absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Semuanya ada? Silakan, ada ya. Baik, ya gamesnya adalah gajah dan semut. Kalau Ibu bilang gajah berarti gerakannya kecil, ya, gerakan kecil. Tapi kalau Ibu bilang semut, maka akan besar. Baik, gajah, semut, semut, gajah, gajah, semut. Oke, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, hari ini kita ada kegiatan yang namanya konseling kelompok. Nah, ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Belum ada yang tahu ya, karena konseling kelompok itu adalah proses pemecahan masalah siswa dalam dinamika kelompok. Ya, tidak berbeda jauh dengan dinamika kelompok, hanya saja di konseling kelompok ini kita membahasnya masalah, bukan tema ataupun topik bahasan. Ya, jadi kelompok ini adalah supaya kalian itu mampu memecahkan masalah dalam kelompok. Ya, mampu berkomunikasi atau bersosialisasi menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman masing-masing. Paham ya? Baik. Nah, dalam kegiatan konseling kelompok ini ada yang namanya asas. Ya, ada asas-asas. Yang pertama adalah asas kesukarelaan. Apa asas kesukarelaan? Yaitu ya seperti hari ini. Kalian sudah sukarela hadir datang kepada kegiatan kalian pada hari ini ya. Dan setelah itu ada asas kerahasiaan. Apa asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan adalah membahas mengenai bagaimana kegiatan konseling kita ini penuh dengan kerahasiaan. Sekarang yang kita bahas di dalam konseling kelompok ini tidak boleh dibahas di luar kegiatan. Berapa tahapan di dalam kegiatan ini? Yang pertama ada tahap awal, ya tahap awal sekarang ini tahap awal. Ya. Setelah itu ada tahap peralihan. Setelah itu ada apa lagi, Bu? Ada yang namanya tahap kegiatan. Nah, dalam tahap kegiatan ini kita akan membahas tentang tahap. Setelah itu ada tahap penutup. Kalau sudah ngomong penutup berarti ada selesai. Baik. Kegiatan ini berlangsung selama 40 menit ya. Setuju? Setuju. Nah, Ibu sampaikan juga bahwasanya peran Ibu di sini adalah sebagai fasilitator. Ya, jadi Ibu memfasilitasi kalian untuk memecahkan masalah. Jadi kalau kalian sebagai apa? Kalian sebagai apa namanya? Kalian bisa sampai kalian sebagai konselingnya ya. Jadi kalian diharapkan terlibat aktif dalam mencari solusi masalah yang akan kita hadapi. Ya, kita bahas ya yang sudah kita hadapi. Nah, sudah menyediakan atau menyiapkan inform concern ya atau lembar persetujuan kalian mengikuti kegiatan ini dan siap menjaga rahasia, siap terbuka dalam kegiatan ini dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Oke, silakan diisi ya. Ya, sudah paham isi inform concernnya ya. Jadi kalian sepakat ya. Oke, terima kasih. Baik anak-anak sekalian, punya tepuk semangat aja di mana? Yang berhubungan dengan masalah tersebut ya. Nah, silakan kalian amati dan kalian analisis video tersebut. Apa sih yang menjadi penyebab dari
ketidakpercayaan diri. Setelah itu bagaimana siswa tersebut mengolah masalah yang dihadapinya sehingga menjadi lebih percaya diri. Sudah ya? Dan videonya sudah ibu share dengan kalian di HP masing-masing ya? Sudah ya? Silakan dimulai. Nah, berdasarkan video tersebut, apa yang menjadi penyebab tidak percaya diri dan bagaimana siswa tersebut yang di dalam video mengelola masalahnya? Saya Bu. Oke, silakan jelas. Berdasarkan video tersebut yang menjadi penyebab adalah siswa tersebut tidak pintar dalam bergaul sehingga tidak memiliki teman. Siswa tersebut mampu mengelola masalahnya dengan merubah pola pikirnya bahwa dia pun bisa menjadi seperti yang lainnya Bu. Oh, bagus sekali Dilan ya. Baik, silakan kalian utarakan apa yang menyebabkan kalian menjadi tidak percaya diri. Ya, kita mulai dari siapa dulu ini? Dilan lagi. Baik, Dilan, silakan. Kalau saya tidak pede ketika mengumumkan pendapat di depan kelas bukanlah kata salah. Oke, siapa lagi? Saya Bu. Oke, Dilan. Saya tidak percaya diri dalam bergaul di dalam kelas dan di depan banyak teman Bu, karena saya merasa tidak sama dengan mereka yang pintar dan mampu segalanya. Saya takut diketawakan oleh mereka Bu. Oke, ada yang mau siapa? Erwin ya. Sabar, kita sabar Erwin dulu. Oke, Erwin. Saya bisa berbeda jauh dengan yang lain Bu, tidak pede karena saya tidak pintar dari teman lainnya di kelas. Oke, baik. Kalian semua sudah menyampaikan atau mengutarakan masalah yang menjadi penyebab kalian tidak percaya diri ya. Karena masalahnya sama dan waktu kita juga terbatas ya. Jadi kita akan membatasi masalah siapa dulu yang akan dibahas ya. Supaya kalau yang belum sempat dibahas nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya ya, di hari atau kegiatan berikutnya ya. Jadi kita sepakati masalah siapa dulu nih yang akan kita bahas. Masalah orang lebih rumit daripada masalah kita. Bagus sekali ya. Bung Yolanda menyampaikan masalahnya. Ibu mengingatkan kepada yang lain, kalian boleh memberikan masukan ataupun pendapat ya, dan pendapat yang dapat membantu Yolan untuk menyelesaikan dan menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya ya, supaya nanti masalahnya teratasi dengan baik ya. Ya, sekarang silakan Yolan sampaikan terlebih dahulu apa sih tujuan yang ingin kalian Yolan capai ya dalam kegiatan konseling ini. Silakan Yolan. Baik Bu, jadi tujuan saya dalam ikut konseling ini dapat menyelesaikan dan mendapatkan solusi untuk permasalahan saya ini Bu. Masalah yang tidak ketika bergaul tidak pede dan tidak pede di depan umum ya. Yolan bisa menyampaikan tiga masalahnya? Ya Bu, Ya, jadi memang saya tak percaya diri banget ketika bergaul di depan kelas Bu dan di depan umum. Oke, jadi Yolan tidak percaya diri saat bergaul dengan teman-temannya. Kalau nih ya, jadi punya skala ya. Kalau dari skala 1 sampai dengan 10 yang menggambarkan bahwa 1 sampai 5 itu masalah yang Yolan hadapi itu berat. Sedangkan 5 sampai 10 masalah Yolan itu sangat berat. Nah, sekarang Yolan berada di angka berapa? Di angka 9 Bu. Nah, setelah layanan konseling, harapan Yolan berada di angka berapa nanti setelah konseling? Harapan saya bisa berada di kisaran angka 2 Bu. Oke, angka 2 ya. Baik, kalau kita lihat nih Yolan bisa lihat kan jarak antara angka 9 ke 2 itu jauh ya? Iya, jauh sekali. Jadi untuk mencapainya lumayan ya Yolan. Jadi Yolan tahu bahwasanya begitu ribet ya karena masalahnya ya. Jadi ada 6 angka yang harus Yolan lewati untuk mencapai angka turun menjadi angka kedua ya. Baik, karena masalah Yolan ini sangat berat dirasakannya ya dan rumit. Jadi teman-teman yang lain harus membantu permasalahan yang Yolan hadapi ya. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada Yolan? Saya Bu. Ya, Tadi silakan. kata Yola malu apa yang membuat kamu malu? Nah, silakan Yolan. Apa yang membuat kamu malu Yolan? Saya malu karena saya tidak sama dengan teman lainnya Bu. Baik, ada yang mau menyampaikan apa yang disampaikan oleh Yolan? Ya, silakan Erwin ya. Tadi Yola menyampaikan bahwa tidak sama dengan teman lainnya. Maksudnya dalam hal apa? Oke, baik, Erwin. Nah, silakan Yolan. Yang dimaksud tidak sama dengan yang lainnya itu yang seperti apa? Saya tidak sama dengan teman lainnya Bu yang pintar
dan punya segalanya, Bu. Apa yang membuat Yolan merasa tidak memiliki segalanya? Teman lainnya pintar dalam dan memiliki orang tua yang masih utuh, Bu. Sedangkan saya di sini hanya tinggal dengan ibu saya dan ayah kandung saya, Bu. Jadi orang tua saya sudah bercerai, Bu. Jadi saya merasa insecure pada mereka, Bu. Baik, usaha apa saja yang sudah pernah Yola lakukan untuk menghilangkan perasaan insecure-nya Yola dan perubahan apa yang dirasakan oleh Yolan serta hambatannya apa saja ketika Yola melakukan usaha-usaha tersebut? Saya sudah mencoba untuk bergaul dengan normal, Bu, dengan teman lainnya, Bu. Perubahan dalam diri saya belum begitu baik, Bu, karena ketika saya mencoba malah tidak lama perasaan itu muncul kembali, Bu. Jadi sudah pernah Yolan coba ya untuk melakukan usaha untuk mengatasinya ya sudah dilakukan. Sudah berapa lama masalah tersebut Yolan rasakan? Sudah lumayan lama, Bu. Jadi sangat mengganggu ya. Oke. Dari yang lain ada yang mau menyampaikan sesuatu kepada Yolan terkait masalahnya? Saya, Bu. Oke, bisa silakan. Rasa insecure atau tidak percaya diri yang dialami oleh Yolan dapat diatasi dengan cara menanamkan pada dirinya bahwa dia mampu dan sama seperti yang lainnya. Oke. Siapa lagi? Saya, Bu. Esther. Yola harus memikirkan pikiran negatif terhadap diri sendiri. Terkadang itu semua hanya ketakutan kita saja yang belum tentu orang lain pikirkan. Oh, hanya ketakutan. Baik, Yolan. Dari beberapa solusi yang disampaikan oleh teman-teman yang lain tadi ya, menurut Yolan bagaimana? Baik, Bu. Saya berterima kasih dengan teman-teman yang lainnya atas solusi yang telah kalian sampaikan kepada saya. Saya jadi tahu banyak cara untuk mengatasi masalah saya. Oke, bagus sekali ya Yolan ya. Nah, sekarang seandainya Yolan nih, Ibu atau diberikan kantong Doraemon, apa yang akan Yolan lakukan agar masalah yang Yolan hadapi, yang Yolan alami bisa terselesaikan dengan baik? Saya akan merubah pikiran saya yang merasa saya tidak mampu dan tidak sama dengan teman-teman lainnya, Bu. Dengan lebih berpikir positif bahwa saya juga sama dengan mereka, saya akan menghilangkan pikiran negatif tentang diri saya sendiri, Bu. Oh, jadi luar biasa sekali ya Yolan ya. Jadi Yolan akan mengubah pola pikir Yolan dulu ya sebelum ke usaha yang lain ya. Jadi menghilangkan pikiran negatif yang Yolan miliki. Nah, ketika masalah tersebut teratasi nih, menurut Yolan apa yang akan terjadi kepada Yolan selanjutnya? Mungkin saya akan lebih luas bergaul dan berinteraksi dengan teman di kelas, Bu. Dan saya juga akan lebih percaya diri ketika tampil di depan umum, Bu. Oke, jadi benar sekali Yolan. Jadi secara tidak langsung nih, Yolan itu sudah menemukan solusi atas masalah yang Yolan hadapi. Ya, sekarang di angka 1 sampai dengan 10 seperti pertanyaan awal. Jadi Yolan sekarang sudah berada di posisi berapa? Di angka berapa? Setelah saya melakukan konseling ini, saya berada di angka 2, Bu, karena saya sudah mendapatkan gambaran apa yang akan saya lakukan ke depannya, Bu. Oh, jadi terima kasih ya Yolan ya. Alhamdulillah nih yang lain ya. Ternyata Yolan sudah menemukan solusi atas masalahnya ya. Selanjutnya silahkan yang lain untuk menyimpulkan hasil dari kegiatan konseling kita hari ini. Silakan. Oke, silakan. Jadi saya menunjukkan hasil dari kegiatan kita hari ini mengenai masalah yang tadi kita dapat atasi dengan menggunakan cara pandang kita terhadap diri sendiri dulu. Ke arah yang positif dan mempercayai kemampuan yang kita miliki dan mengembangkannya sehingga kita akan mampu bergaul dan percaya diri dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik. Selanjutnya silahkan kalian untuk mengisi komitmen. Ini selesai? Oh, biasa ya. Perasaan Yolan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah konseling ini berakhir. Silakan. Saya merasa lebih baik dan puas sekali, Bu, karena rasa insecure saya dapat teratasi dan kedepannya saya akan segera mungkin untuk menjalankan segala solusi yang telah disampaikan teman-teman tadi, Bu. Terima kasih. Harapan Ibu ya bukan hanya kepada Yolan saja, tapi kepada kalian semua ya dapat menghadapi permasalahan ini dengan baik ya. Nah, sekalian sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin dibicarakan ya, atau masih ada yang mau sampaikan? Tidak Sudah cukup? Cukup. Baik. Kalau sudah cukup, Ibu ingatkan lagi nih ya, sekali lagi sebelum Ibu tutup.
bahwa apapun yang kita bahas di dalam kegiatan ini tidak boleh dibahas di luar kegiatan ini lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena sudah terlibat aktif. Saya lihat tadi ya, dan harapannya besok kedepannya kalian bisa menjalankan ya solusi-solusi yang sudah dituliskan kepada lembar komitmen. Ya, Ibu harap besok kalian lebih percaya diri, ya, lebih maksimal dalam bergaul. Maksudnya adalah kalian tidak malu-malu lagi, terutama Yolan, tidak insecure lagi, tidak minder lagi, ya. Oke, baik. Sebelum sesi konseling saya tutup, silakan siapa yang mau memimpin doa, Mister ya? Baik, silakan Mister. Baiklah teman-teman, kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Esther sudah memimpin doa pada kegiatan kita siang hari ini. Baiklah anak-anakku, Ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai di sini saja. Nanti ada lembar evaluasi yang akan kalian isi dan lembar proposal konseling ya. Silahkan kalian isi. Nah, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam